Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel si Bejo Jada. Oke, siap ya? Ready? Ready. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini tentang persamaan linear fungsi mutlak, tapi ini di part keduanya. Jadi sebenarnya part kedua ini membahas soal yang lebih hot atau lebih kompleks ketimbang di part yang pertama. Gitu ya? Siap? Siap. Oke. Yang belum siap, ambil kopi dulu, ambil apa lagi? Mie instan dulu, makan dulu ya. Oke, kalau udah kenyang tidur ya. Oke. Siap. Insya Allah ya. Yang masih pusing-pusing ya, tatap mata saya. Tambah muntah ya. Oke. Yuk kita akan bahas aja langsung, nggak akan berlama-lama ya. Kita langsung ke contoh soal nanti akan kita bahas untuk apa namanya? Di video kali ini ya kita akan kasih eksa alias apa eksa itu? Example. Oke bro sis. Nah, contohnya adalah kita punya fungsi gini bro sis. Kita punya fungsi mutlak dari x min 3 gitu ya, ditambah dengan mutlak dari 2x min 8 sama dengan 5. Wow. Kalau kalian perhatikan ini bedanya dengan yang biasanya. Nah, biasanya itu cuma ada satu fungsi. Ini ada dua fungsi mas bro mbak sis. Ini ada fungsi fx. Yang kedua kita anggap ini ada fungsi gx bro sis guys. Loh piye ya. Insya Allah bisa. Oke. Lihat yang fx kita akan kerjain. Yuk. Yang fx ya kita akan kerjakan gini bro sis guys. Yaitu x min 3. Nanti x min 3 itu akan punya dua kondisi sebenarnya ya. Kondisi pertama ya tetap x min 3 gitu kan. Jika dianggap x min 3 nya itu hasilnya positif, jadi nggak berubah, ini tetap x min 3. Kondisi kedua kalau x min 3 nya itu dianggap negatif, biar positif kasih min lagi kan, jadi minus x min 3. Oke. Kalau kurungnya dihilangkan nih, min x min 3 kalau kurungnya dihilangkan jadi lenyap ya, iya jadi hilang ya, alias jadi nggak ada kurungnya, berubahnya jadi min x plus 3 gitu kan ya. Ini berubah jadi min x plus 3. Cakep. Syaratnya gimana? Syaratnya sebenarnya untuk yang pertama ini berlaku untuk apa sih? Untuk jika x min 3 nya lebih besar sama dengan 0 gitu kan ya. Atau kalau kita rubah sama aja x lebih besar sama dengan 3. Ini dengan cara 3 nya digeser ke kanan ya. Jadi ini berlaku untuk x yang lebih besar sama dengan 3. Berarti yang satunya lagi yang bawahnya ini berlaku kebalikannya untuk x yang lebih kecil dari 3. Oke? Cakep, ngerti ya sampai sini ya. Nah, itulah kondisi untuk apa? Kondisi untuk yang fx-nya. Ya, jadi itu syarat-syarat kondisi, batasan-batasan untuk fx-nya. Oke? Kapan pakai lebih besar sama dengan 3 dan kapan pakai lebih kecil dari 3. Sekarang akan kita atur untuk yang gx-nya, bro sis guys. Untuk yang gx-nya itu piye. Ini kita punya yaitu 2x min 8. Oke, bro sis guys. Ini ada dua kemungkinan juga. Yaitu 2x min 8-nya tetap. 2x min 8-nya tetap. Atau yang kedua kasih min, yaitu kasih min jadi min 2x min 8. Gitu kan ya? Oke. Kalau dibuka kurungnya jadi min 2x plus 8 gitu kan. Kita buka ini kurungnya. Nah, ini kita buka kurungnya. Berarti sama aja dengan min 2x plus 8. Oke mas bro mbak sis, lanjut ya. Ini berlaku untuk apa ya? Ini juga sama, tadi berlaku ini sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk 2x min 8 jika lebih besar sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan yaitu 2x lebih besar sama dengan 8 ya kan ya. Min 8 nya digeser ya kanan, atau bagi 2 semua jadi tinggal x lebih besar sama dengan 4 gitu kan. Ini berarti berlaku untuk x lebih besar sama dengan 4. Oke, atau ini berarti kebalikannya, yaitu untuk x lebih kecil dari 4. Oke mas bro mbak sis, ngerti ya? Ngerti. Yuk selanjutnya diapakan? Dibiarin? Enggak ya, kita lanjutkan. Lanjut. Kita akan bikin garis bilangan mas bro mbak sis ya. Kita akan bikin garis bilangan. Bikinnya gimana nih? Ya tinggal dibikin aja. Kita bikin sebuah garis, kita kasih warna apa ya? Oke. Kita bikin garis bilangan seperti ini nih. Oke, ini kita hapus dulu deh
Ya, ini udah gak kita pakai. Kalau kalian perhatikan kita punya dua titik, yaitu titik 3 sama titik 4. Ya. Ini kita punya 3 sorry. Kita punya titik 3, ini dia. Dan titik 4 ini dia. Kebayang ya? Oke, berarti kita bikin dua titik 3 sama 4. 3 sama 4. Kalau kalian perhatikan lagi tuh, ada yang lebih besar 3, lebih kecil 3, ya kan? Lebih besar 4, lebih kecil 4. Kondisinya kan gitu tuh. Berarti di garis bilangan juga kita bikin seperti itu. Ada yang lebih besar 3, berarti ini ke kanan. Ada yang lebih kecil 3, berarti ini ke kiri. Ada yang lebih besar 4, ini ke kanan. Gitu kan? Ada yang lebih kecil 4, lebih kecil 4, berarti ini ke kiri. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ada 3 daerah ternyata brosis guys. Mana aja daerahnya nih? Ini daerahnya nih. Sebelah kiri lebih kecil 3 atau di kirinya 3. Antara 3 sampai 4. Terus ini dia di kanannya 4. Kalau kalian perhatikan, berarti ini di kirinya 3 itu apa berarti? Ya ini dia, yaitu lebih kecil dari 3. Berarti ini X lebih kecil dari 3. Antara 3 sampai 4 berarti lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil 4. Gitu kan ya? Kita tulis berarti nanti jadi gimana? Gitu kan? X-nya tengah-tengah ya, antara 3 sama 4. Nah, gitu kan? Nah, ini X, ini gitu. Oke. Yang di kanannya 4. Di kanannya 4 berarti lebih besar sama dengan 4. Oke, berarti ini X lebih besar sama dengan 4. Udah selesai atau belum? Belum. Sabar. Ini baru separuh perjalanan ya. Orang sabar banyak dolar. Amin. Mau banyak dolar? Amin ya. Oke, orang sabar nggak punya pacar. Amin juga. Yang penting punya jodoh ya. Oke. Lanjut Mas Bro, Mbak Sis. Oke. Kita akan punya beberapa kondisi nih ya. Ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga. Gitu ya. Oke, 3 kondisi itu akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, kondisi 1 atau saat X-nya lebih kecil dari 3. Oke, yang ini kita tulis ulang kembali. Nah, soalnya kita tulis ulang kembali, gitu ya. Jadi soalnya itu kita tulis ulang, yaitu kita punya tadi apa? X min 3, ya kan? Ditambah dengan 2X min 8, seperti ini, gitu kan? Sama dengan 5. Oke, brosis guys. Kalau kalian perhatikan, X min 3, nah, mutlak X min 3 ini, saat lebih kecil dari 3 nilainya berapa? Ya, ini X min 3. Ya kan, saat lebih kecil dari 3 ini kan, berarti pakainya yang mana? Min X plus 3 itu ya, berarti yang dipakai lah min X plus 3. Oke, kita tulis berarti kita pakainya adalah min X plus 3 di sini. Min X plus 3. Lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat yang 2X min 8 saat lebih kecil dari 3. Berarti ini ya. Nah, 2X min 8 saat lebih kecil dari 3 itu berarti lebih kecil dari 4 ya. Oh, ini salah nulis ini ya, harusnya X lebih kecil 4, sorry. Nah, ini salah nulis nih. Harusnya gimana tadi? X lebih kecil 4. Oke ya, sip. Oke, berarti tadi untuk 2X min 8 ya, 2X min 8 itu kita pakainya ini. Oke. Oke, sip. Berarti kita tulis apa? Min 2X plus 8 sama dengan 5. Yuk kita hitung ya. Di situ ada min X, ada min 2X. Jadi min 3X betul ya. Kita punya min 3X. Kita tulis ini min 3X. Kita punya berapa lagi nih? 3 tambah 8 berarti 11. 11 digeser ke kanan min 11 berarti 5 kurangi 11 min 6. Jadi sama dengan min 6. X-nya berapa tuh brosis guys? Ya min 6 bagi 3, X-nya 2. Cakep. Bener nggak nih kira-kira ya? X-nya 2 ya? Bener ya. Berarti di sini X-nya kita dapat nilainya 2. Kita cek dengan syaratnya X lebih kecil dari 3. Apakah 2 itu lebih kecil dari 3? Betul ya. Jadi dia memenuhi. Dia ini betul karena juga memenuhi. Oke ya, itu kondisi pertama. Wah, semangat ya. Karena kita masih punya kondisi kedua dan punya kondisi ketiga. Waduh mas, kok lama ya? Sabar ya. Oke, inilah proses kesuksesan brosis guys ya. Oke, kalau yang sudah pusing, tatap mata saya. Pasti tambah pusing ya. Oke. Lanjut. Yang kedua gitu saat kapan tuh? Saat di
3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 4. Gitu kan ya. Kita lihat X min 3-nya. Nah, X min 3-nya nih, kita lihat X min 3-nya itu pakainya yang mana nih? Berarti artinya lebih besar daripada 3 kan ini ya. Berarti pakainya yang ini. Ya. Pakainya yang X min 3. Oke, berarti kita tulis ini pakainya lah X min 3. Untuk yang 2X min 8-nya, nah 2X min 8-nya, dia berarti lebih kecil dari 4. Dia lebih kecil dari 4, berarti dia pakainya yang ini. 2X min 8. Oke, sip. Ini pakainya min 2X plus 8, maaf. Min 2X, sorry. Pakainya min 2X plus 8. Min 2X plus 8. Ini harus sama dengan berapa? 5, saudara-saudara ya. Lihat, kita hitung. Ada X, ada min 2X. Jadi tinggal min X ya. Kita punya min X berarti. Kita punya min X harus di sini. Sama dengan kita hitung angka-angkanya. Ada min 3, ada 8. Berarti 5 ya, ada 5. 5 geser ke kanan jadi 5 kurang 5 0. Sip, berarti sama dengan 0 ya. 0 atau artinya X-nya sama dengan 0. Oke, kalau kalian perhatikan ini ternyata tidak memenuhi. Kenapa? Karena syaratnya ini dia X antara 3 sampai 4 dan ini X-nya sama dengan 0. 0 itu kan lebih kecil dari 3 ya. Berarti tidak memenuhi. Ini nggak ikutan ini. Oke ya. Lanjut yang ketiga. Wow, kondisi ketiga kita lihat. Saat apa tadi yang ketiga? Saat X lebih besar sama dengan 4. Nah, kita lihat. X min 3-nya, lihat perhatikan di sini. X min 3-nya, kita pakai yang mana nih? X min 3-nya lebih besar dari 4 itu berarti lebih besar dari 3 ya. Berarti kita pakainya yang ini dia, X min 3 lagi ya. X min 3-nya kita pakai X min 3. Ditambah dengan 2X min 8-nya. Nah, 2X min 8-nya pakai yang mana? Lebih besar dari 4, pakai yang 2X min 8 lagi. Oke, sip. Gitu ya. Oke, berarti kita pakai yang 2X min 8. Ini harus sama dengan 5, brosis guys. Oke, kita punya di sini X tambah 3X jadi berapa X? Jadi 3X. Nah, cakep. Kita punya 3X. Ya, sama dengan, oke, maaf, ini harusnya bukan 0 ya. Nah, ini harusnya berapa nih? 5, saudara-saudara. Oke, kita harusnya 5 sini. Oke, gitu ya. Oke, sekarang yang ini kita hitung min 3 sama min 8. Jadi min 11. Kalau digeser ke kanan berarti berapa? 11 plus tambah 5, 16. Berarti kanannya harusnya 16, brosis guys. Oke, berarti kalau kita tulis ininya lah 16. Oke, berarti X-nya lah 16 per 3. 16 per 3 itu berarti kan lebih dari 4 kan? Ini juga lebih dari 4, betul berarti ya. Oke, brosis guys. Berarti ini memenuhi, ini memenuhi nih sini ya kan ya. Oke, berarti itu betul saudara-saudara sebangsa setanah air. Oke, sip. Jadi kalau ditanyakan HP, nah gimana HP-nya? Himpunan penyelesaiannya cuma ada 2, yaitu apa tadi? 2 dan 16 per 3. Oke, sorry, 2 dan 16 per 3. Oke, itulah himpunan penyelesaian. Wow, hot nggak tuh ya? Oke, gitu ya. Ikutlah kita kerjakan secara teoritisnya. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti Mas nanyanya ya. Oke. Yang nggak ngerti di rewind kembali, di pause, dipelajari. Yang nggak ngerti pelajari lagi. Yang nggak ngerti-ngerti juga banyak-banyak istighfar ya. Oke. Oke, itulah sesi kedua atau part kedua tentang persamaan linear fungsi kuadrat. Masih satu variabel, yaitu variabelnya cuma X, gitu ya. Oke. Sampai sini dulu, semangat terus, sukses buat kalian, maju terus, pantang mundur, tambah cakep, tambah rezekinya. Amin. Sukses buat kalian. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.